Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif wa syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa amadana bi asrarihima wa aqadha alaina min barakatihima wa anwarihima wa ulubihima wa nafahatihima bidarin ya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqallu salati ala nabi, adapun paling sedikitnya salawat atas nabi al-wajibat yang wajib adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Di depan diterangkan bahwa salah satu rukunnya salat adalah membaca salawat kepada Nabi sesudah tasyahud akhir. Di sini diterangkan bahwa paling sedikitnya salawat adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sudah cukup, Allahumma sholli ala Muhammad sudah cukup. Wa akmaluha, adapun paling sempurnanya salat, paling sempurnanya salawat pada Nabi alama fituhati, berdasarkan apa yang ada di dalam kitab Tuhfah, paling sempurna adalah Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang paling lengkap, atau salawat yang sudah biasa kita baca, Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang wajib itu adalah baca salawat kepada kanjeng Nabi. Sedangkan salawat kepada keluarga itu tidak wajib, tapi sunnah abad di dalam tasyahud yang akhir. Wa yang bagi ayat lagu, dan dianjurkan an ya'tiya bisunani jami, melakukan sunnah-sunnah jami'ha seluruhnya. Dianjurkan bagi setiap orang yang sholat melakukan sunnah-sunnahnya. Wa iya, adapun sunnah itu katsiratun jiddan, adalah banyak sekali. Sunnah di dalam sholat banyak sekali. Yang dimaksud sunnah adalah hal-hal yang sunnah dilakukan di dalam sholat. Qala ar-Ramli fi Ghayatil Marami, berkata siapa Syekh Ramli di dalam kitab Ghayatil Maram, wa sunanus salati ab'adun wa hayhatun,
Wa sunnatis sholati adapun sunnah-sunnahnya sholat. Ab'adun adalah ab'ad, wa hayatun dan hayat. Artinya sunnah-sunnahnya sholat itu ada dua macam. Ada yang bernama sunnah ab'ad, ada yang bernama sunnah hayat. Apa saja sunnah ab'ad dan apa saja sunnah hayat? Apa yang dimaksud dengan sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad itu adalah perkara sunnah tapi sangat penting. Artinya kalau ia tidak dilakukan, rupa-rupanya sholatnya tak sempurna. Fal ab'adu maka adapun sunnah ab'ad yujbaru adalah ditutupi. Tarkuha apa meninggalkannya ditutupi bisujudis sahwi dengan sujud sahwi. Sunnah ab'ad itu meskipun sunnah, namun karena saking pentingnya kalau ditinggalkan dianjurkan untuk ditutupi dengan sujud sahwi. Sujud 2 kali sebelum salam. Wahia adapun sunnah ab'ad sitatun itu 6. At-tasahudul awalu tasahud awal. Ini sunnah ab'ad. Artinya orang yang tak tasahud awal tetap sah sholatnya, namun dianjurkan ditutupi dengan sujud sahwi. Wal qu'udu dan duduk lahu untuk tasahud awal. Tasahud awalnya sendiri itu ab'ad, duduknya juga ab'ad. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaca salawat kepada kanjeng Nabi fihi di dalam tasahud awal. Sesudah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sunnah Allahumma sholli ala Muhammad di dalam tasahud awal. Wassalatu ala ali dan membaca salawat atas keluarga Nabi. Fit tasahud tsani di dalam tasahud yang kedua. Termasuk sunnah ab'ad adalah membaca salawat kepada keluarga Nabi di dalam tasahud yang kedua. Kama sallallahu Allahumma sholli ala Muhammad, kama terus wa ala ali sayyidina Muhammad, itu namanya salawat kepada keluarga Nabi. Wal qiyamu lil kunuti dan berdiri untuk kunut. Wal kunutu dan kunutnya itu sendiri. Jadi kunut yang dimaksud kunutnya salat subuh, dan berdiri untuk kunut termasuk sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan dianjurkan ditutupi dengan sujud sahwi. Itu saja sunnah ab'ad. Wal baqi hayatun, adapun sisanya adalah sunnah hayat. Wa hiya adapun hayat arba'una itu ada 40. Ada 40 yang hayat. Pertama, raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Indal ihrami, ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya sendiri itu fardu, sedangkan mengangkat tangan itu sunnah hayat. Sampai kemana takbir itu? Mengangkat tangan itu halwa mangkibaihi, melurusi kedua bahunya, lurus kampuna tangannya. Sementara ibu jarinya lurus dengan cuping telinga. Itu yang pertama. Wa imaratu atrafil asabi, dan mencondongkan ujung-ujung jari
Dicondongkan jihadal kiblati ke arah kiblat. Ketika tangan diangkat, ujung jari condong ke kiblat, berkodum ke kiblat. Wattafriju bainal ashabi, dan merenggangkan di antara jari-jari. Ketika dua tangan diangkat dalam rangka takbir, disunahkan jari-jarinya renggang. Meskipun tidak terlalu renggang. Wad'ul yamini 'ala shimali, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ketika setelah takbiratul ihram tangan diangkat kemudian diturunkan, maka kemudian yang kanan diletakkan di atas tangan kiri, di atas pergelangan tangan kiri. Wa ja'luhuma, dan meletakkan kedua tangan di mana tahta sadrihi, di bawah dadanya, wa fawqa surrati, dan di atas pusar. Tangan itu posisinya di mana? Yang sunnah di atas pusar, tapi di bawahnya dada. Di bawahnya dada ia tasabbuh. Wan nadru ila maudhi'i sujudihi, dan memandang ke tempat sujudnya. Jadi fokus penglihatan itu ke tempat sujud, itu sunnah. Kecuali sholat di dekat Ka'bah, sunat mata melihat Ka'bah. Wal istiftahu, dan doa iftitah. Ini sunnah ayat wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati. Doa istiftah wa ta'awudhu, dan membaca a'udhu, termasuk sunnah ayat. A'udhu billahi minasyaitonir, dan dibacanya secara diri, meskipun di dalam salat jahriyah, maulid, isya dan subuh, a'udhu ini dibaca tak nyaring. Wal jahru bil fatihati wa bis surati, dan menyaringkan Fatihah dan surah. Fatihahnya dinyaringkan, surahnya dinyaringkan. Kapan itu? Fima yujharu bihi, di tempat-tempat yang dinyaringkan. Apa dengannya? Maksudnya di dalam sholat jahriyah, di dalam sholat maghrib, isya dan subuh, bacaan Fatihahnya dan surahnya sunnah dinyaringkan. Sunnah dinyaringkan maghrib, isya dan subuh. Wa mimma yusannu fihi al-jahru, wa mimma, dan diantara sesuatu, maksudnya sholat, yusannu yang disunahkan, fihi di dalam ma al-jahru, apa menyaringkan. Di antara sholat yang sunnah dinyaringkan, al-idani, adapun dua sholat hari raya, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, termasuk sholat jahriyah. Khusuful qamari, dan gerhana bulan, termasuk sholat jahriyah, sholat yang dinyaringkan. Wa ta'minu, dan membaca amin, disunahkan membaca. Wal jahru, dan menyaringkan, bihi, dengan takmin, fil jahriyati, di dalam sholat sunnah, di dalam sholat jahriyah. Baca amin itu nyaring apa diri? Nyaring kalau di dalam sholat jahriyah, amin. Dan kalau sholatnya sholat jamaah, amin dilakukan serentak antara imam dan makmum. Di dalam sholat tidak ada perbuatan
dan tidak ada bacaan yang sunnah bersama-sama antara imam dan makmum kecuali amin. Aminnya apa ini? Amin. Dan amin tidak langsung diucapkan begitu waladhdallin, akan tetapi ada jeda sedikit antara lin dan amin, seukuran logi pilih ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Tidak langsung ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Dengan itu ya. Terkecuali sebiasa dilakoni orang ini, terutama yang sholat tarawih ngadeun amin apa bener. Wa qira'atus surati ba'dal Fatihah, dan membaca surah sesudah Fatihah, kecuali bagi makmum. Kalau di dalam sholat jahriyah tak perlu baca surah, terkecuali tidak mendengar bacaan imam. Bacaan surah ini di dalam rokaat setelah rokaat, sesudah Fatihahnya rokaat pertama dan Fatihahnya rokaat kedua. Kalau setelah Fatihahnya rokaat ketiga atau keempat, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tak sah. Takbiru ruku, dan takbir untuk ruku. Ketika mau ruku disunahkan takbir. Waraful yadaini, dan mengangkat kedua tangan fihi di dalam takbir ruku. Untuk ruku disunahkan takbir, dan di saat takbir kedua tangan sunnah diangkat. Wawat ar-rahataini, dan meletakkan dua telapak tangan. Meletakkan kedua telapak tangan di mana itu? Diletakkan ala rukbataini, di atas dua lutut. Di ruku ini, dalam ruku. Ketika ruku, kedua telapak tangan diletakkan di atas lutut. Wa tasbihu fihi, dan baca tasbih yakni subhanallah fihi di dalam ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Wa maddul zahri, dan memanjangkan punggung. Wal unuki, dan leher fihi di dalam ruku. Apa memanjangkan punggung? Artinya punggung dan leher ketika dalam posisi ruku dipanjang itu maksudnya. Wa zikrul i'tidali, dan zikir dalam i'tidal. Zikir dalam i'tidal itu Rabbana lakal hamdu. Kalau bangun dari ruku kan Sami Allahu liman hamidah, ya. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian ketika sudah berdiri tegak, Rabbana lakal hamdu. Wa zikrul raf'i lahu, dan zikirnya mengangkat kepada i'tidal. Ketika mengangkat dari i'tidal ada zikirnya, ketika i'tidal ada zikirnya. Sami Allahu liman hamidah itu zikir ketika mengangkat dari ruku untuk i'tidal. Rabbana lakal hamdu itu zikir di dalam i'tidal. Wa raf'ul yadaini, dan mengangkat kedua tangan. Indal i'tidali, ketika i'tidal. Ketika bangun dari ruku menuju i'tidal, kedua tangan sunnah diangkat. Sami Allahu liman hamidah.
Wa takbiru disujudi dan takbir untuk sujud. Ketika mau sujud takbir tanpa mengangkat tangan. Ketika mau sujud takbir tapi tanpa mengangkat tangan. Wa an yada'a 'alal ardi, dan meletakkan siapa orang di atas bumi. Kalau sholat di atas jahil, di atas jahil. Kalau sholat di atas sajadah, di atas sajadah. Meletakkan kurbataihi kepada kedua lututnya. Summa yadaihi, kemudian kedua tangannya. Summa jabhatahu, kemudian dahinya. Wa anfahu, dan hidungnya. Artinya bihadat tertibi, dengan urutan ini. Ini cara sujud yang baik. Ketika orang turun dari posisi i'tidal mau sujud, maka yang diletakkan pertama kali adalah kedua lutut. Setelah kedua lutut, kedua tangan. Setelah kedua tangan, dahi bersama itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, hitung itu tidak termasuk tidak termasuk bagian daripada sujud, tapi hanya sunnah saja. Hitung sunnah dilibatkan ketika sujud. Wa an yadumma asabi'a yadayhi, dan merapat asabi'a yadayhi, akan jari-jari kedua tangannya. Disujudi, di dalam sujud. Bikhilafi halatir ruku'i, berbeda dengan saat ruku. Kalau di saat ruku, ketika tangan diletakkan di atas lutut, jari-jarinya kan renggang ya. Tapi ketika sujud itu tidak renggang, tapi dihimpitkan. Waraful yadaini indar ruku, dan mengangkat kedua tangan ketika ruku. Karena mana? Wa an yadha'ahuma, dan meletakkan kedua tangan fi sujudihi, di dalam sujudnya, di dalam sujudnya. Mansuratan, hal terbuka, jihadal kiblati, ke arah kiblat. Ketika seseorang itu sujud, kedua tangannya itu dibuka dan menghadap ke kiblat. Wa an yatajafa al-zakaru fi ruku'ihi wa sujudihi. Wa an yatajafa, dan merenggangkan siapa laki-laki fi ruku'ihi, di dalam rukuknya laki-laki, wa sujudihi, dan sujudnya laki-laki. Artinya cara rukuknya dan sujudnya laki-laki berbeda dengan rukuk dan sujudnya perempuan. Kalau laki-laki disunnahkan dia merenggangkan tubuhnya di saat rukuk dan di saat sujud. Dan kalau perempuan ini, kalau laki-laki begini, perempuan disunnahkan merenggangkan di dalam rukuk dan sujudnya, berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan gitu, laki-laki. Wa tasbihu fi sujudi, dan baca tasbih subhana rabbiyal a'la fi sujudi, di dalam sujud. Wa takbiru, dan membaca takbir inda raf'in, ketika bangun minhu, dari sujud. Ketika bangun dari sujud baca takbir. Wa an yaftarisa bainas sajdatain, dan duduk iftiras di antara dua sujud. Jadi pertanyaannya, ketika duduk di antara dua sujud,
posisi duduk seperti apa yang baik? Jawabannya adalah duduk iftirash. Duduk iftirash itu seperti apa? Ia jadi soalan yusra, duduk pada kaki kiri. Seperti kaca dia kata tu, kibon biasa itu. Wayang sebul yumna dan menegakkan kaki yang kanan. Kanan kaki yang kanan ditegakkan. Kemudian kaki yang kiri ikatotui. Ikatotui bahasa Indonesia yang diduduki. Itu cara duduk yang baik di saat duduk antara dua sujud. Wa an yad'uwa fi tilkal jalsati, dan berdoa pada saat duduk itu. Doanya biqaulihi dengan mengatakan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Rabbi firli, Rabbi wahai Tuhanku, Ighfirli, ampunilah aku, warhamni, dan rahmatilah aku, atau kasih sayangilah aku, wajburni. Wajburni ini artinya mengembalikan kondisi kepada yang lebih baik. Kembalikanlah aku kepada kondisi yang lebih baik. Warfani, dan tinggikanlah aku, tinggi di hadapanmu. Warzuqni, dan rizkikanlah kepadaku. Wahdini, dan tunjukkanlah aku. Wa'afini, berikanlah kesehatan kepadaku. Afiyat, sehat walafiat. Kalau doa ini dikabulkan sudah luar biasa. Misafora, ibili rahmat, ipatensi, ipaling rizki, ibili ketotu, ipasehat. InsyaAllah mun'anu munakosokli. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Wafi tahriril Jurjani, dan di dalam kitab tahrirnya Imam Al-Jurjani, yaqulu, beliau mengatakan, yaqulu, berkata siapa musalli di dalam duduk di antara dua sujud, sebiasa si atas berdoa, Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Berjadikan pada doa nasihat. Rabbighfir, wahai Tuhanku, ampunilah, warham, rahmatilah, wa tajawaz, dan ampunilah, amma ta'lamu, dari dosa-dosa yang engkau tahu. Innaka antal a'azzu, sesungguhnya engkau adalah yang maha perkasa, al-akram, yang maha mulia. Zakarahu al-Husniyu, menyebutkan kepada hal itu siapa Syekh al-Husni. Wa ayyajlisa lil istirahati ba'da sajdatis tsaniyati fi raf'ati allati yaqumu min sujudiha. Wa an yajlisa lil istirahati, dan duduk istirahat. Disunahkan melakukan duduk istirahat. Kapan itu? Ba'da sajdatis tsaniyati, sesudah sujud yang kedua. Fi rakaati, di dalam rakaat, allati yaqumu, yang berdiri siapa orang, min sujudiha, dari sujudnya lagi. Kembangnya ketika mau bangun untuk rakaat yang ketiga. Ketika hendak bangun menuju rakaat yang ketiga, maka disunahkan mengadakan duduk istirahat. Bukan rakaat yang kedua. Disunahkan duduk istirahat setelah sujud yang kedua, di mana orang hendak bangun dari sujud di dalam rakaat pertama dan rakaat ketiga.
disunahkan duduk istirahat. Artinya setelah sujud yang kedua tidak langsung bangun, duduk sebentar baru bangun. Namanya jalsatul istirahat. Wa an ya'tamida biyadaihi 'alal ardi indal qiyam. Wa an ya'tamida dan bertekan biyadaihi kepada dua tangannya, 'alal ardi pada bumi, pada tanah, indal qiyami ketika mau bangun. Ketika mau bangun maka dia bertahan pada bumi dengan kedua tangan. Wa takbiru indal qiyami minat tasyahudil awal. Dan disunahkan takbir ketika bangun dari tasyahud awal. Yang disunahkan takbir bukan hanya ketika bangun dari tasyahud awal, tapi bangun dari sujud. Dari sujud apa bedanya? Raf'ul yadaini hina idzin, dan mengangkat kedua tangan ketika itu. Ini bedanya. Ketika bangun dari tasyahud awal disunahkan takbir sambil mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Ketika bangun dari tasyahud yang pertama disunahkan takbir sambil mengangkat kedua tangan. Wal iftirasu fit tasyahudil awal, dan dulu iftiras di dalam tasyahud awal. Ketika orang bertasyahud awal, maka duduk yang baik adalah duduk iftiras. Seperti tadi, yakni bahwa kaki kiri itu ikadodui, sementara kaki yang kanan itu ditegakkan. Wal isaratu bil musabbihati, dan memberikan isyarat dengan telunjuk kalaban tonjuk. Kita tasyahudi, di dalam tasyahud. Inda tauhidi, ketika bertauhid. Bertauhid itu la ilaha illallah. Ketika mengucapkan la ilaha illallah disunahkan memberikan isyarat dengan telunjuk, tapi bila tahrikin, tanpa digerak-gerakkan, hanya isyarat saja, tanpa digerak-gerakkan. Wa yaj'alu as-sabbabata, dan menjadikan telunjuk. Telunjuk itu bahasa Arabnya ada dua, musabbihah dan sabbabah. Musabbihah maknanya sama dengan sabbabah, sabbabah maknanya sama dengan musabbihah. Menjadikan telunjuk fi halil isyarati, di kala isyarat. Munhaniyatan halai nunjuk. Ketika telunjuk itu diisyaratkan, posisinya sambil nunduk, bukan begini berarti. Wa tawarruku, dan duduk tawarruk. Fi julusin, di dalam duduk. La yaqubuhu, yang tidak mengiringi kepada duduk. Julusu harakatun, apa gerak. Wa tawarruku, dan duduk tawarruk. Fi julusin, di dalam duduk. La yaqubuhu, yang tidak mengiringi kepada duduk. Harakatun, apa gerak. Jadi duduk di dalam sholat itu yang baik hanya dua, ada iftiras, ada tawarruk. Kalau iftiras seperti tadi itu, kapan duduk tawarruk itu disunahkan adalah di dalam duduk yang tidak diiringi oleh gerak. Yakni di dalam tasyahud akhir kan pas ini boleh, karena setelah itu salam kan. Kalau di dalam tasyahud awal setelah itu kan masih ada gerak kan?
Disenangkan duduk tawarruk di dalam duduk yang tidak diiringi oleh gerak, atau dibaca la yukibuhu harakatun, atau dibaca la yukibuhu harakatan, ya. Bertawarruku dan duduk tawarruk fi julusin di dalam duduk la yukibuhu yang tidak mengikutkan kepada duduk harakatan akan gerak, mana pada fa in ahqabahu harakatan iftarasa, jikalau mengiringkan kepada duduk kepada gerak iftarasa maka duduk iftiras. Jadi duduk tawarruk adalah duduk ketika orang yang setelah itu tidak ada gerak, sedangkan kalau setelah itu ada gerak maka duduknya iftiras. Duduk tawarruk itu tangan yang kanan dimasukkan di bawah kaki, kaki yang kiri dimasukkan di bawah kaki yang kanan, masuk sebiasa. Wa an yada'a fit tasahhudi yadaihi ala fakidaihi. Wa an yada'a dan meletakkan siapa orang fit tasahhudi di dalam tasahud, meletakkan yadaihi kepada dua tangannya, diletakkan ala fakidaihi di atas kedua pahanya. Ketika seseorang itu bertasahud, baik tasahud awal maupun tasahud akhir, posisi tangan itu di mana? Jawabannya, tangan itu diletakkan di atas paha. Jari-jarinya diluruskan dengan lutut. Jari-jari kaki lurus dengan lutut. Wa an yakbito dan menggenggam siapa orang asabi ayatihi jari-jari tangannya al-yumna yang kanan, menggenggam asabi ayatihi al-yumna akan jari-jari tangannya yang kanan illal musafihata kecuali toncu. Tangan yang kanan berkem kecuali toncu. Nah, ini kan berkem kecuali seete berkem toncu. Wa ta'awudhu min azabil qabri wa nahbihi, dan berta'awud mohon lindung kepada Allah dari siksa kubur, wa nahwihi dan yang semacamnya. Kapan permohonan lindung itu dilakukan? Ba'da tasahudil akhiri, setelah tasahud akhir, ma'a ikmali serta menyempurnakan tasahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar. Wa taslimatu as-saniyatu dan salam yang kedua. Termasuk sunnah hayat adalah tasahud yang salam yang kedua. Kalau yang salam yang pertama itu fardu. Ada pertanyaan, kapan orang itu dianggap selesai sholat? Ya ketika sudah selesai salam yang kedua. Meskipun itu sunnah, tapi dengan itu selesai sholat. Jadi kalau sholat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, berarti salam yang kedua. Kalau setelah salam yang pertama pas gentok, salam pertama gentok, tak usah salam yang kedua, tak usah salam yang kedua. Kalau orang itu jadi makmum, kapan dia nguluk salam? Di dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sebaiknya setelah salam yang kedua. Ketika setelah imam salam yang kedua, baru makmum itu nguluk salam. Atau kalau dia makmum masuk, ia baru bangun untuk menambah rakaat ketika imam sudah selesai salam yang kedua. Soalnya boleh campur dahulu. Imam kita mari salam lalu waktu memancing.
Wal iltifatu yaminan wa shimalan fit taslimataini. Wal iltifatu dan menoleh yaminan wa shimalan ke kanan dan ke kiri fit taslimataini di dalam dua salam itu. Di dalam salam yang pertama noleh ke kanan, di dalam salam yang kedua nolehnya ke kiri. Wa yanbaghi al-ijtina'u wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Asalat bisa pertama nih ibadullah, kemudian karena untuk bisanya mencium hajar aswad, dari salam pertama terus berkah dan tempat taking. Kita ingin tanam salam yang kedua kan sunnah. Itu berarti salat pun tak sempurna. Manabi kesempurnaan berdiri. Ibadah salah setengah sana saya lagun karena kaburu nyium hajar aswad. Cina salam yang kedua lagunnya bungkul. Perintah pertama kali kepada Kanjeng Nabi untuk diperintah sholat itu apa? Isra Mi'raj ke pertanyaannya sebelum ada perintah sholat lima waktu seperti apa ibadahnya Rasulullah kan? Itu qiyamul lail yang sebanyak-banyak. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan. Seorang imam pada waktu mau memulai sholat yakin seyakin bahwa dirinya punya berwudu, tetapi di tengah-tengah sholat ingat kalau Lanjut. batal. Saya tanya, apa yang dilakukan imam? Kalau ingat kalau yang Itu imam yang bersangkutan imam. imam Baik imam maupun makmum maupun sholat sendirian, kalau sudah yakin bahwa dirinya tak wudu, ya langsung kedua dari sholat balik kanan kan. makmumnya gimana? Kalau itu imam mengangkat pengganti, menarik salah seorang makmum yang ada di saf pertama, itu namanya khotibah. Makanya yang ada di depan harus siap menjadi khotibah, karena jangan-jangan makmumnya betah. Berkaitan dengan makmum yang akan mengganti posisi imam yang batal ya. Itu tumaknin, artinya tidak melakukan gerakan yang 3 kali berturut-turut seperti melangkah. Itu berarti juga harus diatur. Harusnya berhidik kan. Artinya imam harus menjalankan arahan yang imam membacakan. Seperti itu berdiri juga yang luar biasa sampai 3 kali berturut-turut. Ada sejarah salam, mengucapkan salam mengakhiri sholat. Salamnya itu kenapa sifatnya umum, kenapa khusus? Makmum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa umum, kenapa khusus makmum?
Ketika salam yang pertama menoleh ke kanan, niat salam kepada para mukmin yang ada di belakang. Demikian pula ketika menoleh ke kiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam makmum pola pakatu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa. Awak jadi mulut salam ke. Perbedaan antara sholat jenazah dan sholat biasa sama. Nabi sholat biasa sering ngotot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata apa? Sama barokah. Seseorang masa hidupnya tidak pernah mengerjakan sholat. Setelah meninggal dunia, kenapa disolatkan seperti orang biasa? Ya, selama masih muslim tetap wajib sholat. Meskipun dia dari sholat, tak teman sholat tapi sholat. Ya itu badan tatangga non muslim ampun cakan saing kena nanti meninggal ini bagaimana tidak disolatkan secara tingkat tak nyaman orangnya baik sholat lagi tapi benar orang Islam Kristen ya. Jera-jera seneng tentang kena menitolak. Kayak itu saya butuhan kayak butuh pencerahan. Dia tak online mah. Menurut muslim tak kena ini tolak. Mengambil madrasah itu Ini bukan wajib sholat kita lama. Ada yang bunuh diri kan termasuk pelaku dosa besar, tapi tak kafir. Bunuh diri itu tidak menyebabkan yang bersangkutan jadi kafir, hanya telah melakukan dosa besar. Ya masalah DP kan, pancet aku korek nanti tak Angkat salam, maju sabar, sabar. jadi angkat salam itu adalah angkat jual-beli yang mana barangnya itu nanti oleh karena barangnya tidak ada maka uangnya harus dibayar tunai kan. Kalau barangnya tidak ada, uangnya tidak ada berarti jual utang dengan utang kan. Tapi dalam mazhab Maliki membolehkan uangnya ditunda, tapi jangan sampai lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari tidak sah. Terkecuali ada yang namanya mungkin kalau jual beli literan ini kan ada wasit, ada penengahnya kan, ada antara penjual dan pembeli ada penengahnya, ada website nomornya. Kalau mereka fungsinya adalah sebagai wakil dari pembeli dan dari penjual, maka penundaan uang tidak masalah. Dari satu sisi dia jadi wakil dari pembeli, yang lain yang jadi wakil dari penjual, maka penundaan keuangan tak masalah. Tapi mengapa hukumnya orang imam dan makmum dalam sholat jenazah? Tadi kita pasti mengirimkan nomor 2 imam. Apa nama mengirim imam? Cara ngirim kaki mana? Belum. Tadi kita boleh imam dan makmum dalam sholat jenazah. Jadi sampun naruh kunci nomor 2 makmum butuh rabu.
Pas bukti hikimnya itu kan caranya itu tapi benar. Makmum di dalam sholat jenazah Kristen aja kan pada dengan makmum di sholat yang biasa. Artinya bisa saja kalau masuk di dalam sholat biasa, kalau tertinggal satu rakaat menambah satu rakaat setelah imam salam. Demikian pula di dalam sholat jenazah imam lamare berarti makmum kita amari kan. Artinya soal bacaannya mengikuti bacaannya sendiri. Setelah takbir yang pertama Fatihah, setelah takbir yang kedua salawat dan seterusnya. Artinya bisa saja takbirnya abring, tapi bacaannya tidak sama. Imam sekarang takbir yang kedua, makmumnya baru takbir yang pertama. Dito sa lastari na salat o nagpapagaya. Sa lastari na salat kedua, salat o nagpapagaya doa khususkan untuk wajah dari itu menapa. Wajah sana, utama. Thank you. Menurut Bukhari ya Nabi angin. Sama maka di kepala saya tua. Asalkan saja sabi ng naliwan ako, hindi sa kalanduan.